Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bertemu kembali dengan pembelajaran PKN di pagi hari ini. Setelah beberapa pertemuan kemarin kita membahas tentang nilai-nilai Pancasila, hari ini adalah pembahasan terakhir di bab pertama, yakni di poin yang ke-C tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu anak-anak, mari kita simak pembelajaran singkat dari Pak Anwar berikut ini. Perlu diketahui anak-anak bahwa di poin yang terakhir nanti anak-anak akan membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial budaya, dan juga dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, tujuan daripada pembelajaran ini adalah nanti setelah anak-anak selesai mengikuti ini, nanti diharapkan anak-anak bisa mengetahui tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Oke anak-anak, yuk kita bahas poin per poin pembelajaran PKN pada pagi hari ini. Poin yang pertama yakni penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Perlu diketahui anak-anak bahwa politik kita di Indonesia ini menganut sistem demokrasi Pancasila, yang mana di sini untuk menumbuhkan nilai tradisi budaya bangsa seperti apa? Pemilu, ya, pemilu, kemudian juga ada beberapa macam pemilihan yang lain. Kalau kita mengenal ada pemilihan presiden, pemilihan DPRD, DPR RI, sampai dengan mungkin yang paling bawah ada pemilihan kepala desa. Ini bahwa nilai-nilai politik dalam bidang ini, ya ini penerapan pengembangan perwujudan daripada 5 sila tersebut. Sehingga apa? Nilai politik dalam berdemokrasi hendaknya juga menganut falsafah daripada penerapan sila-sila Pancasila dari sila yang pertama sampai dengan sila yang ke-5. Nah, di sini sistem pemilu atau pemilihan secara langsung atau secara umum ini adalah salah satu contoh demokrasi yang di Indonesia ini luar biasa. Karena apa? Tidak semua negara menerapkan sistem ini. Itu nggih, untuk yang pertama. Dan yang kedua, dalam bidang ekonomi. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi? Nah, di sini bahwa sistem perekonomian yang dikembangkan di Indonesia adalah sistem ekonomi yang dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh, kalau kita bisa melihat di situ ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Ini sehingga apa? Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara ini yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Lah ini, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Nah ini. Jadi intinya perekonomian di Indonesia juga harus menganut nilai-nilai Pancasila. Yang berikut adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Nah, tujuannya adalah bahwa pembangunan nasional ini terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, atau dalam sila yang diterangkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sila yang ke-5. Harapannya adalah pembangunan infrastruktur, pembangunan yang diadakan oleh pemerintah ini hendaknya mencakup seluruh elemen yang ada di
masyarakat. Artinya apa? Jangkauan daripada pembangunan ini tujuan utamanya untuk memakmurkan masyarakat Indonesia, baik lapisan apapun. Nah ini, sehingga apa? Nilai-nilai Pancasila yang berketuhanan, yang berkeadilan sampai dengan kemakmuran menjadi hak yang sama yang diperoleh oleh setiap masyarakat. Yang terakhir, yakni penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Diketahui bahwa ditegaskan pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3 ini menyebutkan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi yang wajib menjaga pertahanan dan keamanan itu tidak hanya polisi, tidak hanya tentara atau TNI, tidak hanya aparat pemerintah, tetapi pertahanan dan keamanan itu menjadi kewajiban daripada seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dijelaskan dalam pasal 30 ayat 1, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam melaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta. Nah ini, sehingga keamanan yang ada di Indonesia ini pada dasarnya tugas daripada seluruh rakyat Indonesia. Walaupun sudah ada bapak-bapak polisi, bapak-bapak TNI atau tentara, tapi kewajiban secara umum menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu rangkaian singkat, materi singkat pada hari ini tentang nilai-nilai Pancasila dalam beberapa bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, budaya sampai dengan pertahanan. Karena itu anak-anak sering dibaca berulang-ulang agar nanti lebih paham dan membuka beberapa sumber-sumber belajar yang lain. Demikian penjelasan singkat untuk materi hari ini. Semoga anak nanti biar lebih paham bisa membaca bukunya berulang-ulang, juga mencari referensi pembelajaran yang lain agar anak lebih kaya pengetahuan, sehingga harapannya ini bisa dikuasai betul oleh anak-anak. Nanti tugas seperti biasa nanti Pak Anwar kirim melalui Google Form, dikerjakan dengan baik. Jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan, jaga diri, dan juga tetap mematuhi prokes atau protokol kesehatan, serta konsumsilah makanan yang bergizi. Makasih anak-anak kelas 5, tetap semangat dan di rumah saja. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.